Assalamualaikum, selamat pagi semua. Oke, ketua kelas bisa tolong bikin doa ya. Oh, fotonya. Ya, udah fotonya tolong bikin. Mari semuanya sebelum kita mulai pelajaran atau mereka kita berdoa percaya masing-masing untuk dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nama siapa tadi? Nggak hadirnya kenapa? Oke. Yang sakit siapa? Nah, Safira? Berarti terbaca tadi ya? Baik anak-anak, kemarin sudah belajar apa aja? Belum belajar? Kemarin agendanya ngapain? Materi dasar sama ada lagi? Oke, baik. Oke, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan mulai belajar tentang materi pertama yaitu dinamika atmosfer dan siklus batuan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kenapa sih kalian harus belajar ini? Pertama, ini tuh sebagai materi dasar pengantar geografi kelas 11. Yang pertama, yang kedua itu sebagai dasar-dasar ilmu untuk sifat-sifat kebumian. Kemudian ada yang mau ngambil untuk jalur geologi, ini adalah materi dasarnya juga sama. Oke. Litosfer. Nah, ada yang punya gambaran nggak sih litosfer itu sebenarnya apa? Lapisan kulit bumi. Ada lagi? Tapakan bumi. Kemudian ada lagi nggak? Kalau diikutin dua gambar ini, kira-kira ada gambaran nggak? Bentang alam. Kemudian ayo apa lagi? Struktur permukaan bumi. Oke. Jadi ini tuh adalah benar tadi seperti yang dibilang adalah namanya bentang alam. Pertama ada pegunungan yang di situ ada danaunya juga. Kemudian di sini gambar yang di kiri ada teluk. Beserta ada garis pantainya juga. Oke. Baik. Ini ada pengertiannya. Boleh? Ada yang mau baca? Silakan. Oke, boleh. Secara etimologis, litosfer berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batu dan sfer yang berarti bulatan. Kalau menurut etimologisnya nih, kira-kira pengertian itu menggambarkan apa sih? Lapisan batu. Betul, oke. Mungkin ada pembahasan lagi. Jadi arti kata lipas yang berarti batu dan sfer itu yang berarti bulatan artinya itu adalah lapisan terluar bumi yang sebagian besar penyusunnya adalah batuan. Yang Bapak namakan mungkin secara umum, jadi litosfer itu adalah lapisan kulit bumi yang paling luar tersusun atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer itu ada batuan sedimen, batuan tebu, dan batuan metamorf. Oke. Next. Nah, ini dia. Nah, jadi itu kan tadi kan kita lihat ya bahwa bumi itu bentuknya nggak rata. Ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada pegunungan, ada daerah pesisir. Nah, itu tuh semuanya tuh terjadi karena adanya tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Nah,
Jadi pengalihan tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti ada dua tenaga endogen itu, yaitu vulkanisme dan tektonisme. Nah, kedua materi ini akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya, mungkin di pertemuan 3 atau 4 bisa dipelajari. Nah, kemudian permukaan bumi juga tuh dapat dibentuk juga dari tenaga endogen, ya, tenaga yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, kemudian ada sedimentasi dan ada erosi. Nah, sampai sini paham semuanya? Apa masih ada yang mau ditanya-tanya? Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, tadi kan dijelasin tuh bahwa sebagian besar lapisan pembentuk bumi adalah batuan. Nah, ini adalah batuan, pengertiannya yaitu batuan adalah bahan padat alami yang umumnya terbentuk dari kumpulan atau kombinasi lebih dari satu macam mineral atau lebih. Oke, next. Nah, ini ada gambarnya kan? Ada yang bisa menjelaskan nggak ini batuan apa? Yang mana? Hitam yang paling kiri. Ya, oke. Nah, kemudian artinya kemudian yang paling kanan granit. Oke. Nah, jadi batuan itu juga ada ciri-cirinya nih. Ada yang bisa ngejelasin nggak ciri batu obsidian? Kan ada di gambarnya nih. Hitam, oke. Teksturnya halus, oke. Kemudian yang ini yang mana? Batuan lapis. Lapis, oke. Ada lagi mana lain teksturnya? Sedang, oke, bagus. Nah, kemudian ada batuan yang paling kanan, batu granit, kasar, warnanya coklat, oke. Ini ada, oke. Nah, ini ada pengertian batuan, mungkin ada yang bisa bantu baca? Ya, oke, boleh. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan atau pengkristalan magma dalam perjalanannya menuju permukaan bumi. Nah, kira-kira ada gambaran nggak tuh batuan beku itu terbentuknya di mana? Permukaan bumi, oke. Terbentuknya dari? Nah, betul. Oke. Berarti kan batuan beku nih yang terbentuk dari magma dan terjadinya di sekitaran perjalanan menuju permukaan bumi. Berarti itu kaitannya dengan apa ayo? Oke, pinter, vulkanisme. Nah, jadi itu batuan beku itu juga sebenarnya terbentuknya dari daerah-daerah yang vulkanis seperti gunung berapi, kemudian ada retakan-retakan bumi seperti itu. Nah, kemudian ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah satu jenis batuan yang terbentuk dari endapan nih. Endapan bahan-bahan yang berasal dari proses pelapukan, transfusi dan deposisi. Oke, berarti untuk membentuk batuan sedimen tenaga yang diperlukan tenaga apa? Tenaga eksogen yang mana tenaga eksogen tadi ada 3 kan? Ada pelapukan, ada erosi. Yang mana nih? Pelapukan. Oke, bagus. Nah, kemudian ada batuan metamorf atau batuan manisan. Adalah suatu batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan nih akibat perubahan fisik, pengaruh fisik dalam jangka panjang. Nah, maksudnya gimana? Jadi batuan metamorf itu sebenarnya adalah sebuah batuan beku atau batuan sedimen yang sudah mengalami proses mendapatkan tekanan atau mendapatkan panas yang terjadi di wilayah dalam bumi. Jadi kan yang tadi dijelaskan ya bahwa bumi itu kan ada dataran tinggi, ada dataran rendah, kemudian ada pengaruh-pengaruh dari tenaga endogen dan sebagainya juga. Nah, pengaruh tersebut itu berpengaruh kepada batuan yang sebenarnya sudah ada di permukaan bumi. Nah, makanya adanya batuan metamorf ini karena pengaruh batuan tadi, batuan beku atau batuan sedimen itu tuh mengalami proses ulang atau menjadi suatu bentuk batu yang baru dari batu granit. Seperti ini yang ini. Jadi kan kita lihat nih teksturnya nih, ada bagian-bagian kecil seperti kaca itu sebenarnya bagian dari batuan beku yang teksturnya halus-halus. Nah, kemudian bagian kasar-kasarnya juga kan terlihat nih seperti ini. Ada bagian
paham semua teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Mungkin proses tidak ada ya. Atau ada yang ingin bertanya boleh? Boleh, boleh. Itu yang tadi bantuan jenis bantuan apa berarti Pak? Bantuan buku atau bantuan sendiri atau bantuan metode? Nah, oke. Jadi yang paling ya. Yang itu batuan beku, batuan obsidian. Jadi batuan ini tuh terbentuk dari mineral silika padat yang terbentuknya di sekitaran kawah gunung berapi. Nah, gimana prosesnya? Karena teksturnya seperti kaca, berarti ini batuan ini mengindikasikan bahwa batuan ini mengalami pembekuan yang terjadi secara cepat dan teratur. Oke, paham? Paham. Bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, cukup aja, cukup ya. Oke, baik. Nah, di sini tuh ada siklus apa? Ada namanya diagram siklus batuan. Mungkin yang mau difoto boleh? Saya sekali bapak jelasin. Oke. Di sini untuk titik fokusnya tuh sebenarnya ada ini igneous rock atau batuan beku, kemudian ada sedimentary rock atau batuan sedimen, dan kemudian ada batuan metamorf. Nah, di sini tuh sebenarnya gambarnya itu sangat menjelaskan ya. Jadi itu jadi magma yang mengalami intrusi tadi yang keluar dari dalam perut bumi itu mengalami pembekuan dan terbentuklah batuan beku. Nah, batuan beku ini terbawa oleh pergerakan tenaga hidrogen ya. Mungkin batuannya itu bergerak karena pergerakan naik bumi atau sebagainya. Kemudian karena pengaruh cuaca juga, akhirnya batuan beku ini mengalami yang namanya pelapukan. Jadi batuan itu berubah menjadi pasir. Nah, pasir ini juga terbawa oleh arus yang mengakibatkan pasir ini mengendap. Nah, endapannya itu disebut namanya sedimen yang ini, dan sedimen itu juga lama-lama akan mengeras. Nah, jadi pengerasannya itu akhirnya kembali namanya batuan sedimen atau batuan yang tercipta dari proses pelapukan batuan-batuan beku. Nah, batuan beku ini juga bisa mengalami yang namanya proses metamorf atau batuan latihan yang terjadi akibat bahwa batuan sedimen atau batuan beku tersebut juga mengalami namanya pemanasan ulang atau penambahan tekanan ulang yang mengakibatkan batuan-batuan tersebut itu bercampur, jadi memiliki struktur yang tidak rata seperti ini. Seperti itu. Oke, sampai sini masih ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Oke, mungkin Bapak cukupkan saja untuk pertemuan pada kali ini. Mungkin ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Boleh, Resen? Gak sih, masih ada tambah? Siapa namanya? Oke, Irma. Boleh berdiri? Oke. Saya juga ada kesimpulan dari yang materi Bapak yang sudah Bapak paparkan. Tadi ada pertama itu ada tentang litosfer. Litosfer itu yaitu lapisan yang terdapat di dalam bumi. Terus tadi Bapak juga menjelaskan ada beberapa fenomena alam atau fenomena alam seperti ada pantai, danau, dan perbukitan. Terus Bapak juga menjelaskan ada tentang siklus batuan, di mana batuan itu terdapat terdiri dari 3 macam, yaitu batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Itu aja Pak. Mungkin sedikit tambahan dari Bapak yang untuk kesimpulannya. Oke. Nah, jadi ada 3 jenis batuan itu masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Di mana batuan beku itu terdiri dari setidaknya 2 jenis mineral. Kemudian batuan metamorf itu adalah batuan-batuan yang terbentuk dari proses yang disebut tenaga hidrogen tadi, pelapukan, erosi, dan pengangkutan. Kemudian ada batuan sedimen, yang batuan itu terdiri dari sedimen-sedimen atau endapan-endapan batuan-batuan beku. Seperti itu. Nah, oke.
disiapin untuk kertas-kertasnya dan materi-materinya. Nah, mungkin segitu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas bisa mempersiapkan. Oke, wakil-wakilnya boleh. Untuk semuanya untuk pelajaran hari ini apabila kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.